Nah ini ada saya ambil dari media, ini menarik, ini saya dapat dari grup WA. Jadi kalau kita dilihat ininya di bulan Desember 2020 pilih ketua KPK itu dia sesumbar bahwa KPK itu akan membuka peluang tuntutan Juliari Batubara. Ini mantan Menteri Mensos yang tersangkut kasus OTT. Ini pun yang OTT oleh kawan-kawan kita juga sebetulnya. Nah ini dia membuka peluang hukuman mati, kira-kira gitu ya. Ini bicaranya seperti itu di media. Lalu kemudian di bulan Maret 2021 ini terkait kasus ini Juliari itu bukan hukuman mati katanya. Tapi Juliari dan Edi Prabowo berpotensi dihukum seumur hidup. Ini dua-duanya menteri ya. Juliari Menteri Mensos, ini Edi Prabowo itu Menteri Kelautan dan Perikanan. Tetapi di bulan Juli yang kemarin 28 Juli 2021 itu apa faktanya? Ternyata omong kosong. Ya, ketua KPK itu hanya ngomong kosong. Ternyata hanya dituntut 11 tahun penjara dan denda hanya 500 juta, padahal ini kerugian negara triliunan bukan miliaran. Yang kita tahu ini dari partai mana, saya kira kawan-kawan sudah sangat paham lah. Ya, ini sangat ringan bagaimana nanti pada saat proses di persidangan, kalau jaksa menuntut hanya 11 tahun, bisa jadi hakim akan memvonis di bawah ini kalau memang terbukti. Jadi ya makanya kalau kita sebut lip service, ya inilah lip service. Raja lip service memberantas korupsi ini. Jadi tidak sesuai dengan apa yang diucapkan di awal. Oke ya. Di koran ada musim diskon hukuman koruptor. Ini akibat dari pelemahan KPK, dari undang-undang yang direvisi, dari seleksi pimpinan KPK yang bermasalah, lalu teman-teman pegawai yang akan dipecat itu, maka dampak yang lain yang lebih parah adalah hukuman koruptor itu mengalami diskon besar-besaran. Kita ambil contoh saudara sekalian ini, Bupati Bengkulu ini yang 6 tahun 4,5 itu diikat PK ya. Jadi PK ini sekarang mantan narapidana kasus korupsi itu mereka mengajukan PK. Betul. Mantan bupati ya dijatuhi hukuman 4, tahun. Dengan vonis 2 tahun itu lebih rendah daripada kasus kriminal biasa ya, mencuri gitu ya, pencurian biasa yang kadang-kadang divonis 5 tahun lebih. Kemudian Aryadi mantan wali kota Cilegon yang divonis awalnya 6 tahun, lalu dia mengajukan PK sehingga menjadi 4 tahun. Nah ini yang terbaru saudara sekalian, ini Pinangki Sirna Malasari. Ini jaksa ya. Jaksa ini yang divonis 10 tahun. Kemudian dari 10 tahun menjadi 4 tahun. Lalu Joko S. Chandra ini yang tadinya 4,5 tahun menjadi 3,5 tahun. Ini hakimnya sama ini. Ada salah satu hakimnya sama ini, hakimnya si Joko Chandra sama hakim Pinangki. Ini dalam kasus yang sama ini. Ya, kalau dia kan mau ngurus untuk Joko Chandra. Nah ini kasus korupsi penghapusan red notice. Ya. Lalu terakhir ini ada lagi Musa Zainuddin. Ya ini mantan anggota DPR yang tadinya dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Ya, kita tahu ini mantan ketua umum Partai Demokrat yang awalnya 14 tahun, lalu dia PK menjadi 8 tahun. Luar biasa ini diskon besar-besaran ini. Ada Lukas, ya ini pengacara ini.
Ini adalah dalam kasus Lipo Group dari 7 tahun menjadi 3 tahun. Inilah kondisi pemberantasan korupsi yang sangat memprihatinkan, di mana hakim secara vulgar memberikan vonis yang sangat ringan. Ya, ini juga jadi pertanda bahwa lembaga penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi sudah benar-benar mati suri. Ya, walaupun tentu kita masih ada harapan KPK bisa diselamatkan, teman-teman pegawai KPK yang berintegritas masih bisa tetap menjalankan pekerjaannya sebagai penyelidik ataupun juga penyidik. Ini terakhir ya, sebagai materi terakhir. Oleh karenanya kita sebagai insan akademisi tentu kita harus menjauhkan diri dari praktek korupsi yang sangat busuk itu, ya, yang sangat merusak harga sebuah bangsa dan merusak nilai-nilai peradaban bangsa itu dengan tetap kita. Ada 9 tambah 1 nilai integritas untuk bisa bersih dari korupsi. Yang pertama adalah kita untuk berlaku, yang kedua kita peduli ya terhadap masalah orang, nasibnya yang dialami banyak orang. Lalu kita mandiri, tidak tergantung dengan orang lain. Keempat, disiplin. Yang kelima, kita bertanggung jawab dalam hal suatu amanah apapun. Kita tegas dapat layak dengan cara yang halal. Yang ketujuh, kita berlaku menjadi orang adab misalnya. Kemudian 8, berani ya menyatakan sikap untuk tidak korupsi. Kita berlaku. Yang akhir adalah 10 dalam menghadapi masalah, cobaan, ya, dan kesulitan yang dialami kita, terutama ini ya kan kebangsaan kita perubahan untuk kita kembali terlibat dalam menegakkan ya keadilan dan bagaimana kemudian juga korupsi bisa hapus dari negara kita ini. Tentu saya kira kawan-kawan mahasiswa yang lebih paham situasinya. Tentu saya sebagai akademisi juga sangat prihatin, namun apa daya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan tentu juga harus memikirkan dampak-dampak ya, resiko-resiko dikriminalisasi dan sebagainya. Karena saat ini aktivis kegiatan anti korupsi memang rawan, ya, termasuk kawan-kawan untuk ditangkap apabila melakukan rencana aksi. Soal kemarin itu dari aksi kan gitu ya, jangan-jangan ini adalah mainan juga ini sebetulnya, konspirasi ini ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita tetap semangat menjalani kehidupan kita di tengah wabah COVID-19. Terima kasih. Mungkin nanti kali kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan ya, saya akan senang sekali untuk kita berdiskusi dengan kawan-kawan. Terima kasih. Saya Khairi, Fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau secara pribadi saya berharap kawan-kawan mahasiswa untuk bisa kembali melakukan gerakan entah apapun. Saya kira teman-teman mahasiswa lebih baik, lebih bagus. Kalau misalnya aksi turun ke jalan tidak memungkinkan karena ini status COVID, saya kira kemarin tuh efektif juga itu soal yang rektor UI itu,
yang akhirnya dia harus mundur dari jabatan sebagai wakil komisaris. Karena apa? Karena luar biasa ini netizen kita ya, yang mempermalukan tanda kutip gitu ya, ada bahasa-bahasa istilah-istilah gitu ya, sehingga memaksa seorang rektor UI misalnya untuk melepaskan jabatannya dari wakil komisaris di BRI. Walaupun sekarang juga ada desakan di kalangan besar, kalangan akademisi di UI sendiri yang menghendaki agar rektor UI melepaskan jabatannya sebagai mau kira-kira gitu ya. Apa namanya, selagi saudara aktif di BEM, saya pikir bisa berkolaborasi ya, mengajak bergandingan tangan dengan kawan-kawan mahasiswa di kampus yang lain, katakanlah di tingkat PTM misalnya, perguruan tinggi Muhammadiyah, untuk kembali menyuarakan soal TWK ini, soal keberpihakan terhadap 75 pegawai KPK ini. Karena hari ini Ketua KPK masih tetap pada pendiriannya untuk punya rencana untuk memecat ya, walaupun bukan 75, yang 24 ini kan masih dibina ya, masih di misalnya tentu tinggal 50 berapa? 51 gitu ya. Termasuk hari ini isu soal ICW yang akan dikriminalisasi, saya kira kita harus sudah bersikap teman-teman BEM. Gitu ya. Nah, silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan ya. Selagi saya masih bisa menjelaskan atau bisa mampu menjawabnya. Mas Erik, gimana? Ada yang mau disampaikan? Ya Pak, saya mau nanya sedikit, tapi ini pembahasan tentang di KPK Bu ya. Ya. Kan ada juga ya yang anggota DPR itu juga dia kayak membenci KPK gitu, bukan membenci, kayak mempertanyakan gitu kerja KPK itu kayak gimana gitu. Kan soalnya kan Fahri Hamzah kan juga sering keluar-keluar gitu Pak ya tentang kinerja KPK ini kan ya. Kalau menurut Kanda ini tuh apakah di dalam KPK ini juga ada kayak yang oknum-oknum atau mafia-mafia yang dalam penegakan hukum itu ya Pak? Menurut Kanda gimana? Ya, terima kasih Aden Erik. Bahwa ada pernyataan-pernyataan itu juga bisa benar, bisa tidak. Walaupun saya punya motif anggota DPR yang menyerang teman-teman di KPK itu memang punya motif agar KPK itu benar-benar dilemahkan. Kalau perlu ya dibubarkan. Jadi mereka itu merasa terganggu ya dengan sepak terjang OTT selama ini yang menyeret teman-temannya di DPR. Ya tentu mereka harus punya banyak cara agar KPK ini bisa dilumpuhkan. Jadi setelah Fahri Hamzah dengarkan itu, karena apa? Dia punya konflik kepentingan, dia punya ada potensi sebetulnya untuk bisa ditangkap oleh KPK. Dia ada main juga itu kasusnya ya, di Kementerian Kelautan, tapi ini off the record ya. Walaupun ini bisa jadi akan dibuka itu. Lobster, dia ikut mau main proyek itu sebetulnya. Tapi bahwa di dalam KPK ada juga oknum-oknum, betul ada ya, ada. Kemarin kan sudah diberikan sanksi tuh di penindakan KPK yang terima duit kira-kira gitu. Tapi kan semestinya bukan etik doang, dia harus dipidana itu ya. Dia dapat duit dari Aziz Samsudin 200 juta. Tapi Aziz Samsudin bilang, saya minjemin. Hari ini siapa yang mau minjemin duit? Tentu dia punya kepentingan dong untuk mengamankan kasus-kasus korupsi di KPK. Termasuk ada misalnya barang sitaan yang hilang, emas berapa kilo itu kan? Dan memang itu bikin rusak, memang sengaja dibikin rusak dari dalam. Sehingga publik tidak percaya terhadap KPK. Tapi jangan lupa di KPK itu banyak orang-orang lurus. Orang-orang yang memang berjihad dalam memberantas korupsi apapun itu pokoknya. Ya, soal Novel Baswedan ini mata
buta itu. Bahkan teman yang diancam, ada yang mau ditembak, ada yang ditabrak, dan itu banyak kasus demikian. Jadi artinya kita jangan termakan juga dengan mereka omongan-omongan, apalagi yang keluar dari omongan dari para pejabat publik, ya, dari pejabat di eksekutif, karena mereka punya motif agar KPK ini bisa dimatikan, kira-kira dibubarkan. Gitu ya, Adinda Erik, jawaban saya. Silakan, ada yang mau ditanya ini? Iya Kanda, terima kasih atas jawabannya. Di Cynthia, di Serina, Mbak Nur. Ya, mungkin gini Kanda. Saya ada sebuah pertanyaan itu mengenai kinerja Ketua KPK saat ini Kanda gitu. Karena kita kan bisa melihat dari yang table TOT tadi kan seharusnya itu kan meningkat gitu Kanda, dari tahun 2016 sampai 18 atau 19 itu kan cukup tinggi gitu Kanda. Nah, namun kan mendekati tahun 2020 kemudian ke 2021 itu kan sangat-sangat turun sekali gitu Kanda, ketika Ketua KPK kita itu saat baru gitu Kanda. Nah, menurut Kanda sendiri untuk Ketua KPK saat ini kinerjanya itu seperti apa sih Kanda gitu? Karena kita dapat melihat penurunan yang sangat drastis gitu Kanda. Ya, Ketua KPK hari ini ya sesungguhnya tidak serius untuk mengungkap kasus korupsi. Jadi kalau saya sebut, dialah orang yang ditaruh di KPK. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang punya kepentingan. Siapa? Oligarki. Jadi soal pelemahan KPK, soal prestasi KPK yang hancur hari ini itu bukan hanya terhadap Ketua KPK saja, bukan. Tapi ini memang sudah dirancang sejak awal. Sejak awal itu dari mana? Dari revisi Undang-Undang KPK itu. Yang dipaksakan, ya, yang ketok palu oleh Fahri Hamzah kalau nggak salah itu. Padahal mahasiswa ribuan mahasiswa tumpah ruah itu itu untuk menolak, tapi ya mereka buta, tuli, dan karena punya kepentingan jangka pendek dengan jangka panjang. Nah, ini adalah bagian dari skenario besar ya untuk melumpuhkan KPK, dari revisi Undang-Undang KPK, kemudian dari seleksi calon pimpinan KPK yang memang dari awal bermasalah. Ya, pilih ini sebelum dia jadi Ketua KPK, dia kan adalah Direktur Penindakan kalau nggak salah di KPK. Gitu ya. Tapi dia sering ketemu sama orang-orang yang bahkan dia jadi KPK aja dia hidup bermewah-mewahan, naik helikopter ke Sumsel kalau nggak salah itu. Semestinya itu sangat tidak patut itu. Ya, termasuk ada lagi komisioner yang lain itu, lupa saya perempuan, itu juga dia sering berkomunikasi dengan orang-orang yang tersangkut kasus korupsi. Kan artinya apa? Ini kan sesuatu yang memang merusak. Dan memang sengaja agar terjadi kehancuran dari dalam, gitu ya. Mungkin itu kira-kira Adinda Amar. Baik Kanda, mungkin satu lagi keterkaitan mengenai yang Anda bahwa seseorang gitu, dan isu ini mungkin sudah adalah beberapa tahun Kanda. Mengenai hal ini gitu, tanggapan Kanda bagaimana gitu, karena entah mungkin kita dapat melihat dari faktanya juga bahwasanya kinerja KPK juga Ya, memang dari skenario itu memang sengaja KPK diciptakan untuk menghabisi lawan politik, kira-kira gitu ya. Di lawan-lawan politik juga habisi melalui KPK. Saya kasih contoh lah, sederhana, walaupun saya bukan orang Jakarta ya. Ini kan selalu dicari-cari kesalahannya Anies Baswedan ini. Soal katanya dia mau dipanggil lah, soal kasus korupsi tanah dimunculkan gitu ya. Itu sengaja.
Kalau mau aja nggak usah ngomong dan dicari-cari. Dan karena Anies Baswedan oke untuk ya katakanlah menuju RI1, walau alam, termasuk dari partai-partai oposisi ya, misalnya selalu dicari-cari gitu. Tahu juga Partai Demokrat ya punya sejarah yang sama lah, banyak kader-kadernya terlibat kasus korupsi. Tapi hari ini kan kalau ini selalu cari kesalahan-kesalahannya, selalu ada upaya-upaya kriminalisasi. Saya kira itu tidak sehat dalam demokrasi kita. Jadi kalau KPK ditunggangi, ya ditunggangi hari ini oleh siapa? Oleh bandit elit politik, oleh kalau pada yang dijadikan tersangka itu kasus-kasus biasa. Itu loh, kasus apa namanya? Ya kasus remeh-temeh sekarang KPK ini. Nah, tinggal bagaimana kemudian KPK ini dikembalikan lagi kepada fungsi semula ya, sebagai anak kandung reformasi. Apa? Bereskan semuanya. Kalau melihat belakang partai politik, partai penguasa, partai politik. Makanya kenapa kemudian ini banyak pihak pejabat yang kebakaran jenggot karena yang pemerintah termasuk dari partai pemenang pemilu, mereka marah, nggak habis pikir kenapa kok udah direvisi undang-undangnya KPK aku ada OTT, makanya mereka habis-habisan nih mana caranya teman-teman pegawai yang kemarin bisa gitu loh. Jadi ini sekarang situasi sangat mengerikan. Kalau nanti 75 pegawai ini benar-benar diberhentikan nanti bulan Februari informasinya ya, habislah sejarah KPK itu. Dan saya termasuk orang yang paling sedih. Kenapa? Karena saya yang juga mendorong untuk terbentuknya KPK. Tahun 98 kita teriak soal anti korupsi. Ya, tapi kan juga sekarang juga mau kemudian kalau KPK itu mungkin skenario terburuk yang dalam bulan-bulan ke depan. Begitu kira-kira, ini pendapat saya ya. Baik, terima kasih Kanda. Mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya gitu sebelum kita nanti closing statement. Masih ada yang mau ditanya, silakan. Tidak ada nilai, memang tidak ada pengaruh terhadap mata kuliah. Tapi mudah-mudahan ini 3 SKS ini. Karena saya bicara fakta, tidak bicara teori, dan saya termasuk pelaku sejarah. Jadi kalau sudah ikuti perkembangan media, ya LBH Muhammadiyah kerap yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan keras soal TWK. Kan LBH Muhammadiyah lah yang termasuk pertama organisasi yang siap advokasi melakukan pembelaan terhadap 75 pegawai KPK. Coba cek di media itu. Jadi jelas kebijakan kita jelas ya. Bukan hanya kepada kaum mustadafin, tetapi mereka-mereka yang dikriminalisasikan, mereka yang dikorbankan, mereka mendapatkan perlakuan kesewenang-wenangan dari mereka yang sedang berkuasa. Jadi inilah yang dimaksud dengan teologi al-ma'un, ya, keberpihakan kita terhadap kaum mustadafin, baik secara kultural maupun secara struktural. Baik, mungkin tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Mungkin ada closing statement dari Kak Kanda terkait apa yang kita diskusikan pada malam hari ini. Dipersilakan Kanda. Ya, terima kasih. Jadi dari materi atau uraian yang saya sampaikan,
yang sangat singkat, ada beberapa poin yang penting. Pertama, bahwa pemberantasan korupsi itu sedang tidak baik-baik saja, bahkan cenderung kepada sesuatu yang sangat membuat nasib bangsa kita ke depan, di mana seharusnya pemberantasan korupsi itu bisa sangat masif di situasi pandemi ini. Korupsi makin terang-terangan, kasus korupsi bansos malah dituntut hukuman yang sangat ringan, padahal dalam undang-undang pemberantasan korupsi itu adalah bisa dihukum mati ya apabila dilakukan pada saat negara musibah atau wabah pandemi ini. Ya, apalagi yang dikorupsi adalah dana bantuan sosial. Nah, oleh karenanya tentu harus ada keberpihakan yang jelas ya dari semua, dari para mahasiswa untuk bisa terlibat lagi dalam suatu gerakan yang masif, banyak yang aturan main, jangan sampai kemudian kita salah melangkah, karena salah melangkah sedikit saudara bisa ditangkap ya. Itu harapan saya, kita tetap harus semangat untuk bergiat dalam upaya pemberantasan korupsi agar terciptanya pemerintah korupsi. Baik Anda, terima kasih atas closing statement yang telah diberikan. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang malam hari ini sudah bisa bergabung dengan kami di BEM5 Show. Mungkin cukup sekian gitu diskusi malam hari ini mengenai hukum pidana, mengenai korupsi. Apakah sudah tepat gitu teman-teman? Sampai jumpa di diskusi-diskusi berikutnya. Cukup sekian. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.